Halo teman kece, ketika mendengar musik favorit, kamu pasti merasa senang dan ikut bersenandung. Ketika ibu guru menjelaskan di depan kelas, kamu pasti mendengarkannya dengan cermat. Dan ketika bel sekolah di pagi hari, artinya kelas akan dimulai. Nah, semua kejadian ini melibatkan hal yang sama, yaitu bunyi. Bunyi penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu, sepantasnya kita tahu ya tentang bunyi. Di video kali ini, kakak akan membahas apa itu bunyi, jenis dan sifat-sifatnya, dan apa sih manfaat bunyi dalam kehidupan kita. Apa itu bunyi? Bunyi dapat dihasilkan dari benda yang bergetar. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Saat kamu main gitar misalnya, senar gitar yang dipetik akan bergetar sehingga dihasilkanlah bunyi. Gitar juga dapat dimainkan dengan beragam nada. Tinggi atau rendahnya nada pada alat musik disebabkan oleh perbedaan frekuensi. Frekuensi yang tinggi akan menghasilkan nada yang tinggi, sedangkan frekuensi yang rendah akan menghasilkan nada yang rendah juga. Selain frekuensi, ada juga getaran yang menentukan keras lemahnya bunyi. Contohnya, sumber bunyi yang ada di tubuh kita sendiri. Iya, pita suara. Saat hendak berbicara, pita suara akan bergetar untuk dapat menghasilkan bunyi. Getaran yang kuat akan menghasilkan bunyi yang keras, misalnya saat kita sedang berteriak. Sebaliknya, getaran pita suara lemah jika kita berbisik. Apa saja jenis bunyi? Tahu nggak kalau sebenarnya banyak loh bunyi yang tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia? Bunyi yang bisa didengar oleh manusia disebut bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau yang nggak bisa didengar, yang frekuensinya rendah di bawah 20 Hz dikenal dengan bunyi infrasonik. Sedangkan yang frekuensinya tinggi di atas 20.000 Hz disebut bunyi ultrasonik. Jadi, apa aja sih bunyi yang tidak bisa kita dengar? Contohnya bunyi infrasonik, yaitu bunyi gempa bumi dalam tanah. Bunyi kencang yang biasa terdengar saat gempa bumi itu dihasilkan di atas tanah, seperti bangunan bergoyang atau teriakan manusia. Dalam tanah ada bunyi batu dan tanah yang bergeser yang tidak didengar oleh manusia. Selain itu, banyak hewan yang berkomunikasi dengan menghasilkan bunyi infrasonik, seperti gajah, atau ultrasonik seperti kelelawar. Gak pernah kan terdengar obrolannya gajah dan kelelawar? Lalu, apa saja sifat-sifat bunyi? Gawai kamu tiba-tiba berbunyi. Ada pesan masuk. Kamu bisa mendengarnya walaupun gawaimu dalam kamar. Dan kamu ada di luar kamar. Kok bisa ya dentingan gawaimu terdengar padahal kamu tidak seruangan dengan gawaimu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu harus paham nih tentang sifat-sifat bunyi. Pertama, bunyi dapat merambat melalui medium. Medium yang dapat dipakai adalah zat padat, cair, ataupun gas. Saat gawai kamu berdenting, bunyi dari gawai akan merambat melalui udara di sekitarnya. Udara merupakan contoh medium perambatan bunyi yang berupa zat gas. Makanya bunyi gawaimu bisa terdengar sampai ke telingamu. Kalau gawaimu tercebur di laut dan tidak rusak, kamu juga bisa mendengar dentingnya karena bunyi merambat di air. Tapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa, misalnya saat di luar angkasa. Jadi, kamu tidak akan bisa mendengar dentingan gawaimu kalau sedang berada di luar angkasa ya. Tapi para astronot di luar angkasa tetap bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan alat bantu. Kedua, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak dan berpori, misalnya busa, gabus, kain, wol, atau karpet. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut dengan peredam bunyi. Bunyi yang sudah diserap akan terdengar lebih lemah atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang padat dan keras, seperti tembok atau dinding, besi, dan batu. Benda yang dapat memantulkan bunyi disebut dengan dinding pemantul. Ada 3 jenis bunyi pantul. Bedanya ini berdasarkan jeda waktu antara bunyi asli dan pantulannya terdengar di telinga kita. Jika terdengar bersamaan, maka bunyi pantul memperkuat bunyi asli.
Contohnya, ketika kamu menyanyi di kamar mandi yang sempit dan tertutup, suaramu akan terdengar lebih keras karena dinding pemantul jaraknya dekat dengan mulut sebagai sumber bunyi. Jika bunyi pantul terdengar sebelum bunyi asli selesai, namanya gaung. Gaung menyebabkan bunyi aslinya jadi tidak terdengar jelas. Nah, untuk menghindari gaung, dinding dan lantai bioskop biasanya dilapisi dengan karpet untuk meredam bunyi. Dan jika bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai, namanya gema. Gema terjadi kalau jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyi sangat jauh. Gema sering terjadi di gua-gua atau lembah-lembah. Kalau kamu pernah dengar suara yang berulang-ulang di tempat-tempat seperti itu, artinya suara kamu bergema. Nah, berikutnya kita bahas ya, apa saja manfaat bunyi dalam kehidupan. Apa saja peran bunyi? Pertama, komunikasi. Musik yang indah, ajaran guru di kelas, percakapan adalah bunyi-bunyi dalam kehidupan kita. Bunyi-bunyi ini memudahkan manusia untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Bayangkan kalau tidak ada bunyi, kita mungkin harus pakai isyarat tangan dan ekspresi wajah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sama halnya dengan manusia, hewan juga memanfaatkan bunyi untuk komunikasi satu sama lainnya. Selain dengan pita suara, hewan juga memanfaatkan bagian tubuh lainnya untuk berkomunikasi. Misalnya, gajah menghentakkan kakinya untuk memberitahukan kehadirannya pada gajah lainnya, atau memperingatkan adanya bahaya. Buaya jantan menamparkan kepalanya di air untuk menarik perhatian buaya betina. Kedua, navigasi. Bunyi sebagai navigasi atau petunjuk jalan terutama banyak digunakan oleh hewan yang aktif di malam hari, misalnya kelelawar dan burung walet. Ketika kelelawar terbang, bunyi ultrasonik yang dikeluarkan akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya. Dari pantulan tersebut akan terdeteksi berapa jauh jarak benda-benda tersebut. Ketiga, peralatan. Bel di sekolah dan tingkat gawai adalah contoh peralatan yang berfungsi untuk memberitahu tentang suatu kejadian, misalnya berakhirnya kelas atau adanya pesan masuk. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan bunyi dalam cara kerja beberapa peralatan. Contohnya, ekosonder yang berfungsi untuk mengukur kedalaman laut. Ada juga ultrasonografi atau USG yang berfungsi untuk melihat kondisi organ atau janin di dalam tubuh. Nah, kalau kamu sudah tahu lebih banyak tentang bunyi, bagaimana ya supaya jadi lebih bijak dengan pengetahuan ini? Pertama, bersyukurlah kalau kamu bisa berbicara dan mendengar, karena hidupmu jadi lebih mudah dan indah dengan adanya bunyi. Kedua, gunakan pita suaramu untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan bermanfaat, dan gunakan telingamu untuk mendengarkan hal-hal yang positif dan berguna bagimu. Ketiga, jaga pita suara dan telingamu supaya tidak sakit atau rusak. Misalnya dengan minum air putih yang cukup, jangan berteriak atau mendengarkan musik terlalu keras. Kalau kamu sendiri, bunyi apa yang paling kamu sukai? Share dengan teman-temanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa, kalau mau latihan soal tentang bunyi, bisa loh kunjungi website kejarcita.id. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.